Perkenalkan, nama saya Gabriela Manusyare. Saat ini juga saya akan menjelaskan mengenai pengertian kehamilan secara umum. Pada masa kehamilan 9 bulan, biasanya ibu hamil akan mengalami berbagai kondisi yang mengganggu kenyamanan dalam berbagai aktivitas. Beberapa kondisi tersebut seperti peningkatan frekuensi ke kamar mandi, sesak karena tekanan di area diafragma, serta headroom. Hal ini merupakan keluhan utama pada ibu hamil. Pada masa kehamilan 9 bulan, biasanya ibu hamil akan mengalami berbagai kondisi yang mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Beberapa kondisi tersebut seperti peningkatan frekuensi ke kamar mandi, sesak karena tekanan di area diafragma serta headroom. Oleh sebab itu, para ibu hamil perlu mengetahui penyebab berbagai keluhan yang dialami saat hamil 9 bulan. Yang pertama, perut terasa kencang. Hal ini merupakan keluhan utama pada ibu hamil tua. Kondisi ini sering membuat ibu hamil terasa tak nyaman atau bahkan panik. Meski demikian, kondisi ini ternyata sangat wajar terjadi karena seiring perkembangan janin dan rahim yang semakin membesar. Yang kedua, kaki membengkak. Selain sakit punggung, dari rasa nyeri pada area punggung, ternyata ibu hamil 9 bulan juga sering mengalami kaki yang semakin membengkak. Memang sih, kondisi ini cukup mengganggu aktivitas ibu hamil selama 9 bulan. Tapi tak perlu khawatir, pembengkakan kaki terjadi karena kelebihan cairan, kurangnya gerak, dan aliran darah yang keluar lancar. Ibu hamil dapat lebih aktif bergerak untuk mengurangi bengkak yang timbul. Nah, yang ketiga ini, keluar darah dan lendir dari vagina. Munculnya darah atau lendir tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi ibu hamil. Jika hal ini terjadi, tandanya persalinan semakin dekat. Segeralah berkonsultasi dengan dokter kandungan yang ada di klinik terdekat atau rumah sakit. Nah, yang keempat, ASI yang tak kunjung keluar. Salah satu hal yang menyebabkan ASI tidak keluar adalah kondisi psikis ibu hamil yang mungkin mengalami stres, sehingga hormon prostogen dan estrogen yang membantu proses pembentukan ASI tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, untuk itu dalam mengatasi, kita perlu relaks dan jangan terlalu banyak pikiran. Selain itu, jangan sungkan bertanya kepada dokter yang memeriksa kita pada kehamilan 9 bulan. Dan kebutuhan kalori pada ibu hamil 3 bulan terakhir kehamilan atau biasa bisa disebut dengan trimester ketiga kehamilan. Menurut Dr. Merliani Putri dari Klinik Dokter, ibu hamil akan membutuhkan kalori tambahan sekitar 200 kalori dalam sehari. Jadi, total kalori di kebutuhan di usia 9 bulan adalah 2.200 kalori. Rekomendasi nilai kalori didasarkan pada ukuran rata-rata setiap orang. Namun untuk menentukan kalori sebenarnya diperlukan seperti berat badan, aktivitas, dan jenis kehamilan lain-lainnya. Dan selanjutnya tentang usia kehamilan. Nah, usia kehamilan ini berlangsung selama 3 trimester. Trimester ke-1 dimulai dari usia kehamilan 1-3 bulan, trimester kedua dimulai dari usia kehamilan 4-6 bulan, dari trimester ketiga dari usia kehamilan 7-9 bulan. Nah, itulah hasil presentasi saya mengenai pengertian kehamilan secara umum. Terima kasih. Ciri-ciri kehamilan. Yang pertama, perubahan pada payudara. Perubahan hormon pada awal kehamilan dapat membuat payudara Anda akan terasa lebih padat, sensitif, dan kencang. Puting pun akan terlihat lebih menonjol dan berwarna lebih gelap dengan pembuluh darah yang lebih tampak di permukaan kulit payudara. Yang kedua, lebih sering buang air kecil. Di masa awal kehamilan, kebanyakan wanita akan lebih sering ingin buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang ketiga, lebih cepat lelah. Rasa lelah yang muncul saat hamil umumnya disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon progesteron. Tak hanya itu, peningkatan jumlah darah, detak jantung, dan metabolisme tubuh juga dapat menyebabkan tubuh ibu hamil cepat lelah. Yang keempat, mual dan muntah. Mual dan muntah umumnya baru akan terasa pada usia kehamilan 6 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal. Kondisi ini biasanya akan hilang setelah memasuki usia kehamilan 12-16 minggu. Yang kelima, sensitif terhadap bau. Terjadinya perubahan hormon saat hamil dapat membuat indera penciuman wanita menjadi lebih sensitif. Yang keenam, hilangnya nafsu makan.
Peningkatan kadar hormon dan sensitivitas indera penciuman bisa membuat wanita hamil menjadi kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh, konstipasi. Salah satu tanda kehamilan yang mungkin tidak banyak disadari adalah pencernaan yang melambat. Yang kedelapan, suasana hati yang mudah berubah. Perubahan hormon juga dapat membuat Anda merasa lebih emosional. Suasana hati yang cepat berubah tanpa alasan yang jelas bisa menjadi salah satu kemungkinan tanda kehamilan. Yang kesembilan, pusing. Pusing kerap dirasakan di awal usia kehamilan akibat turunnya tekanan darah dan penyempitan pembuluh darah. Yang terakhir, keluar bercak darah dari vagina. Terkadang kehamilan diawali dengan munculnya bercak darah yang keluar dari vagina. Bercak darah atau flek dari vagina bisa menjadi tanda menempelnya sel telur yang sudah dibuahi di dalam rahim. Perkenalkan, nama saya Megawati Jamrana Sela, NIM 2014-2011-01. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tujuan kehamilan pada masa 9 bulan. Pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Shalom, perkenalkan nama saya David Filipus Tatura. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tanda dan gejala pada kehamilan. Yang pertama, pendarahan ringan dan kram pada perut. Hal ini disebabkan oleh sel telur yang telah dibuahi dan akan menjadi calon janin yang menempel pada dinding rahim. Yang kedua, terlambat menstruasi. Hal ini disebabkan oleh kuman chorionic gonadotropin, yakni hormon yang membantu tubuh menjaga kehamilan. Hormon ini juga berfungsi untuk menghentikan menstruasi setiap bulan selama masa kehamilan. Yang ketiga, perubahan pada payudara. Perubahan pada payudara dapat terjadi pada awal kehamilan. Biasanya payudara akan menjadi bengkak, sakit dan terasa lebih berat. Area di sekitar puting juga biasanya berubah menjadi gelap. Gejala yang dirasakan hampir sama dengan yang dirasakan saat menstruasi, namun kali ini lebih sakit. Yang keempat, kelelahan. Sejak awal hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh Anda akan meningkat. Hormon ini dapat membuat Anda mengantuk dan kelelahan, walaupun aktivitas yang dilakukan sama seperti biasa. Yang kelima, sering buang air kecil. Hormon HCG yang diproduksi saat minggu pertama kehamilan akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke area punggul. Inilah yang menyebabkan wanita hamil cenderung akan buang air kecil lebih sering dari biasanya. Akan tetapi, jika disertai sakit buang air kecil, ini juga bisa menjadi tanda infeksi saluran kemih. Yang keenam, mual-mual. Mual-mual atau morning sickness adalah salah satu tanda hamil yang paling dikenal seperti namanya gejala ini. Biasanya muncul di pagi hari, namun tidak menutup kemungkinan mual-mual juga dirasakan siang dan malam hari. Yang ketujuh, perubahan suasana hati. Selama kehamilan, kadar estrogen dan progesterone akan meningkat. Peningkatan hormon ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang lebih cepat dan membuat Anda lebih emosional atau sensitif dari biasanya. Misalnya, Anda menjadi mudah cemas dan marah. Sekian pemaparan materi dari saya tentang gejala dan tanda kehamilan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novia Indriani Mahipe. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai risiko yang muncul pada masa kehamilan, yaitu sakit kepala. Sakit kepala yang terjadi di akhir masa kehamilan bisa menjadi pertanda bahwa Anda mengalami hipertensi dalam kehamilan. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko berkembang menjadi preeklamsia, yaitu suatu keadaan yang bisa mengganggu perkembangan bayi dalam kandungan dan proses persalinan. Shalom, perkenalkan nama saya Salim Patricia Rompis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan
proses kehamilan. Contoh, penanganan sakit kepala di usia kehamilan 9 bulan. Sakit kepala merupakan suatu gejala yang dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk sakit kepala pada kehamilan juga memiliki banyak penyebab mulai dari yang tidak berbahaya hingga berbahaya bagi ibu dan janin. Pada usia kehamilan tua seperti Anda, beberapa kemungkinan yang menyebabkan adalah preeklamsia, hipertensi, otot sekitar kepala yang kaku, gejala penyerta penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Karena Anda sedang hamil tua, hal yang paling berbahaya adalah preeklamsia. Hal ini ditandai dengan tekanan darah serta kebocoran protein yang bisa dideteksi dari air seni atau urin. Nantinya dokter akan melakukan penggalian sakit kepala Anda lebih detail dan juga melakukan beberapa pemeriksaan seperti tekanan darah hingga pemeriksaan keadaan janin Anda. Jika memang diperlukan, dokter bisa juga akan memeriksakan urin Anda atau mungkin USG kandungan jika diperlukan. Untuk terapinya nantinya akan dipilihkan oleh dokter sesuai dengan keadaan yang Anda alami. Bisa obat-obatan saja atau mungkin dibutuhkan rawat inap mengingat usia kehamilan yang sudah tua. Untuk saat ini yang bisa Anda lakukan adalah kurangi aktivitas yang berat, istirahat yang cukup, minum cukup air dan makan makanan yang bergizi. Anda dapat minum paracetamol jika memang sakit kepala tidak menghilang. Jangan meminum obat-obatan ataupun ramuan yang tidak disarankan oleh dokter, karena dapat mempengaruhi kehamilan Anda. Anda harus segera ke dokter jika memang nantinya keluhan yang Anda rasakan, sakit kepala semakin memberat, mual dan muntah, nyeri perut atau ulu hati, kaki menjadi bengkak, atau kehilangan kesadaran atau kejang. Demikian penjelasan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan, promosi kesehatan pada masa kehamilan adalah salah satu langkah awal agar tidak terjadi salah satu gejala yang dapat menyebabkan keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan aturan medis. Saran, kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang tenaga kesehatan harusnya lebih mempelajari dan memahami bagaimana perubahan-perubahan fisiologis dan psikologis selama masa kehamilan. Oleh karena itu, peran bidan sangatlah penting dalam memberikan konseling pada ibu hamil mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil bisa mengatasi perubahan-perubahan tersebut tanpa ada rasa cemas, takut, khawatir, dan sebagainya. Jadi, ibu bisa menjalani proses kehamilannya dengan normal dan bahagia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titi Ramesya Gagansa. Saya mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tersedia 6 fakultas: Fakultas Keperawatan dan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra. Saya pastikan kalian akan menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang kreatif, aktif, dan berprestasi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.